Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Omah Suwung yang menceritakan tentang hunian angker. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hunian yang beralih fungsi menjadi penginapan ternyata banyak menyimpan kisah seram di dalamnya. Cerita ini berdasarkan kesaksian kakak temanku yang bekerja di sebuah penginapan. Kisah ini diceritakan oleh seorang teman yang kebetulan letak penginapan itu tidak jauh dari rumahnya. Terletak di sekitaran Maguwo Harjo, arah stadion. Aku skip alamat aslinya ya, karena penginapan itu masih aktif sampai sekarang. Awal 2022, penginapan itu membuka lowongan kerja. Dibutuhkan 2 orang pekerja wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, untuk mengisi loker di kitchen dan laundry spray. Kebetulan waktu itu kakak dari temanku, sebut saja namanya Mbak Yati, membutuhkan pekerjaan. Mbak Yati ini sudah memiliki seorang anak. Suaminya hanya kerja serabutan, sedangkan kebutuhan dapur dan lainnya makin banyak. Maka dari itulah keinginannya untuk bekerja semakin besar. Belum lagi anaknya yang sudah mulai masuk sekolah. Waktu pandemi tahun lalu anaknya belum sekolah, baru tahun ini. Jadi biaya belum begitu banyak. Mendengar info loker itu, bergegaslah dia melamar dengan ditemani tetangganya yang kebetulan kerja di penginapan itu. Setelah menyerahkan CV lamaran, Mbak Yati sebetulnya bisa langsung bekerja hari itu juga. Namun ia menolak karena belum ada temannya. Sedangkan info loker sebelumnya dibutuhkan 2 orang pekerja. Duh, kenapa mbak? Bisa kok langsung kerja hari ini. Nanti bisa dibayar di muka gajinya. Ya anggap aja lembur, ucap Pak Yaya, salah satu staf di sana dengan sungging senyum yang aneh. Nggak kenapa-kenapa pak, jawab Mbak Yati sembari melihat sekeliling penginapan di sana. Penginapan itu banyak dikelilingi pohon akasia, bambu kuning berjajar rapi di dinding pagar bataku maksud saya. Di tengahnya ada taman dengan gelaran rumput hijau yang terlihat estetik. Belum lagi pohon pinang yang tumbuh subur di atas rumput jipang yang nampak cantik terawat, mirip madani raksasa. Semilir angin siang itu pun terasa nyaman, tapi aneh. Rasanya sulit bagi Mbak Yati melukiskan keanehan tempat itu. Saking bingungnya, Mbak Yati justru seperti linglung. Dan tanpa disadari dia bicara sendiri. Walah, kok gede temen toh? Iki istana apa oman? Ujarnya sambil melihat ke sana kemari. Sesekali kepalanya menengok ke atas. Di atas ada beberapa petak kamar yang masih terlihat kosong. Sepertinya masih dibangun tapi sudah dalam tahap finishing. Mungkin tamunya banyak dari luar kota. Penginapan itu tadinya hanya 1 lantai dengan jumlah kamar sekitar 100 kamar. Dibagi menjadi 3: kamar eksklusif, bisnis, dan ekonomi. Yang membedakan harga sewa per malamnya.
Yang eksklusif, fasilitas lengkap, pastinya ada AC dan WiFi. Sedangkan yang bisnis juga hampir sama. Hanya saja ada tambahan bed apabila yang menginap beramai-ramai. Biasanya kebanyakan yang menyewa orang dari luar kota yang sedang melakukan perjalanan dinas. Kalau yang ekonomi ya standar lah harga sewanya. Yang bedain cuma tanpa AC, hanya ada satu kipas angin 12 inci, tapi masih ada TV-nya. Kalau kamar yang ini, kebanyakan yang nyewa ya itulah, mending gak usah dikasih tahu. Oh, mungkin yang nyewa itu biasanya muda-mudi gitu ya, cari tempat buat ya gitulah. Oke, lanjut. Mbak Yati masih dengan sikap yang sama, melihat ke atas bangunan. Ya, penginapan itu sekarang dibangun lagi, bukan ke samping tapi ke atas. Entahlah, mau mencangkar langit mungkin. Dengan kondisi cakar ayam yang terlihat mentereng sekali. "Mbak Yati, gimana?" Ditanya kok ngomong sendiri. "Mbak Yati liatin apa sih? Kok ke atas terus?" tanya Pak Yahya heran. Iya Pak Yahya. Emang Bapak tanya apa?" Mbak Yati terkejut waktu lihat Pak Yahya sudah ada di depannya. "Tadi kan saya bilang bisa kerja langsung, tapi mau nggak? Kamu bilang nggak kenapa-kenapa. Kamu malah sibuk lihat ke sana kemari seperti orang keheranan. Terus saya tinggal sebentar ke dalam, kamu malah hilang, nggak taunya ada di sini," terang Pak Yahya. "Oh, maaf Pak, saya kagum lihat penginapannya. Bagus banget. Udaranya sejuk, ada taman, ada ayunan. Wah, kapan-kapan boleh ya Pak, anak saya ajak kemari?" jawab Mbak Yati dengan binar mata bahagia. "Ya boleh aja, kenapa nggak boleh? Yang penting tidak mengganggu pekerjaanmu ya." "Ya sudah, kalau kamu maunya kerja besok nggak apa-apa kok," ucap Pak Yahya. "Oh iya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan besok saya ada temannya ya Pak, biar ada temen ngobrol. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Pak. Besok pagi saya kesini lagi. Mulai kerjanya jam berapa Pak?" tanya Mbak Yati semangat. "Jam 10 sampai dengan selesai. Jam kerja fleksibel, tergantung kamar mana yang selesai disewa. Nanti tugasmu mengganti spray dengan yang baru." Keesokan harinya, Mbak Yati mulai bekerja di penginapan itu. Jam setengah 10 Mbak Yati sudah sampai di lokasi. Di pintu gerbang masuk tampak seorang perempuan berperawakan sedang berdiri. Dia seperti mencari seseorang. "Maaf Mbak, cari siapa ya? Atau mbaknya mau sewa kamar?" Mbak Yati bertanya pada perempuan berkulit sawo matang itu. Usianya sekitar 35 tahun. "Oh, maaf mbak, ia nampak malu-malu sambil menggaruk-garuk tangannya, padahal tidak gatal. "Anu apa mbak?" "Ini." Ia mengambil berkas lamaran di dalam tas kainnya. Tas bertuliskan Dagadu, ngetren di zamannya. Lalu menyerahkan berkas lamaran itu pada Mbak Yati. "Oh, mau melamar kerja? Saya baru juga kok kerja di sini mbak. Perkenalkan nama saya Yati," ujarnya sembari mengulurkan tangan pada wanita bernama Suryani itu. "Saya Suryani mbak," jawabnya singkat dengan senyum sumringah. Namun harap-harap cemas diterima atau tidak nantinya. "Saya butuh pekerjaan mbak. Sudah nyari kerja kemana-mana tapi belum dapet. Kebetulan saya lihat info loker di FB. Ternyata penginapan ini butuh pekerja."
terang Mbak Suryani dengan terbata-bata. "Iya Mbak, butuh kok. Masih kurang satu orang lagi bagian masak. Semoga diterima ya Mbak. Mari saya antar," ajak Mbak Yati pada Suryani. Mereka masuk ke sebuah paviliun yang difungsikan sebagai kantor, dekat dengan kantor yang ada di lobi penginapan, untuk check-in para penyewa. Mbak Yati?" Suara Pak Yahya mengejutkan mereka berdua. Pak Yahya hobi banget ngagetin orang. Sukanya jalan mengendap-endap, terus tahu-tahu ngajak ngomong. Pak Yahya, ngagetin aja," jawab Mbak Yati sambil memegang dada karena degup jantungnya yang tak karuan. Entah kenapa juga bisa sekaget itu. Mbak Suryani ya yang tempo hari telepon?" tanya Pak Yahya. "Iya Pak, saya. Apa lokernya masih ada?" "Masih ada kok Mbak. Bagian kitchen, urusan dapur, gimana?" tegasnya lagi. Mau Pak, saya mau. Yang penting kerja. Jadi diterima ini Pak?" tanya Suryani dengan antusias. "Bawa CV lamarannya?" "Ini Pak." Suryani menyerahkan amplop coklat besar yang berisi surat lamaran. Rumahmu jauh juga ya? Tadi kesini naik apa?" "Saya naik ojol Pak, nggak ada motor," ucapnya. Begini saja. Kamu mau tidur di sini? Ada mes kok buat yang rumahnya jauh. Tenang aja, aman. Nanti waktu libur kamu boleh pulang kampung." Tanpa banyak basa-basi, Suryani mengiyakan saja, karena rumahnya memang jauh di Gunung Kidul. Kalau dilaju setiap hari rasanya tidak mungkin. Setelah selesai interview dan briefing pagi menjelang siang itu, Mbak Yati dan Suryani bisa langsung bekerja. Mbak Yati senang banget dong karena ada temennya. Apalagi Mbak Sur itu orangnya ramah dan enak diajak ngobrol. Nah, ketika mereka mulai bekerja inilah kejadian-kejadian ganjil mulai bermunculan. Bahkan di siang hari pun gangguan metafisik tetap ada. Mbak Sur, apa nggak takut tidur di mes sendirian?" tanya Pak Bon. "Nanti Mbak Sur cuma sendiri di kamar belakang ini," ucap Mbak Yati sembari memunguti kain spray yang ada di tempat cucian. Nggak apa-apa Pak, Mbak. Mau gimana lagi? Saya betul-betul butuh pekerjaan ini. Saya cuma sendiri. Suami saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Terus anak-anak saya juga masih butuh biaya sekolah," jawabnya dengan muka memelas. Mbak Yati tercekat mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Mbak Sur barusan. Ada rasa bersalah karena membuat Mbak Sur jadi bersedih. Meski tidak ada maksud membangkitkan luka lama, Mbak Yati merasa jika malam hari penginapan itu akan lebih mencekam. Apalagi Mbak Sur di sini hanya seorang diri di kamar belakang, jauh dari pintu gerbang depan. Kadang penginapan itu juga tidak sepenuhnya terisi penyewa. Kalau lagi sepi, hanya beberapa kamar saja yang terisi. Tapi ya mau gimana lagi, Mbak Sur bersikeras tidur dalam sendirian. "Maaf ya Mbak, jadi buat Mbak Sur sedih," ucap Mbak Yati seraya berjalan mendekati, lalu memeluk tubuh kecil Mbak Sur. "Sudah nggak apa-apa," jawab Mbak Sur sambil menyembunyikan air matanya. Mbak Sur ini sepertinya tipe orang yang menyembunyikan sedihnya, tidak mau orang lain tahu. "Ya sudah, saya mau ke dapur dulu ya," pamitnya tergesa lalu beranjak dari ruang laundry. "Iya Mbak,"
Nanti kalau sudah selesai kerjaannya kita makan bareng ya mbak. Saya bawa bekal banyak," ujar Mbak Yati dengan simpul senyum, berharap Mbak Sur tidak memikirkan perkataannya tadi. "Iya," jawabnya singkat. Tiba-tiba, sepeninggalnya Mbak Sur dari tempat itu, mesin cuci paling ujung berbunyi sendiri. Padahal Mbak Yati belum menyalakan sama sekali. Di sana ada 3 mesin cuci. Ketiganya masih dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada kerusakan. Waduh, kenapa nyala sendiri ya? Padahal belum kunyalakan mesinnya. Tombolnya juga masih off. Mbak Yati mendekati mesin cuci itu, melihat ke dalamnya masih kosong. Dan ketika didekati, mesin itu berhenti berbunyi. Aneh. Masih dengan tanda tanya besar, namun berusaha diabaikannya. Mbak Yati tetap meneruskan pekerjaannya karena spray dan sarung bantal semakin menumpuk. Pak Bon mengambilnya dari 10 kamar eksklusif. Penyewanya sudah check out pagi ini. "Ini ya mbak, ada tambahan lagi," ucap Pak Bon sembari menyerahkan sekeranjang penuh kain spray kotor. "Oh iya pak, taruh aja di situ." "Mbak, itu temennya kok berani toh tidur di sini sendirian?" tanya Pak Bon sambil menghisap dalam rokok tingwenya. "Lah gimana toh pak? Memangnya kenapa?" ujar Mbak Yanti penasaran. "Ya, ndak apa-apa. Cuman banyak berdoa aja mbak, biar nggak diganggu di sini," jawab Pak Bon seraya berlalu dari tempat itu. "Pak, nanti dulu toh perginya. Memangnya diganggu sama siapa?" Mbak Yati bertanya lagi. "Ya diganggu mbak. Tahu toh maksudnya. Di sini banyak pohon besarnya," ujar Pak Bon. Dia enggan meneruskan ceritanya dan pergi begitu saja. Mbak Yati hanya diam. Apa yang dirasakannya memang bukan kebetulan, karena ia punya kepekaan pada hal-hal gaib. Tapi hanya bisa sebatas merasakan saja. Sekitar jam 12-an kelarlah kerjaan Mbak Yati. Tinggal menunggu kering saja. Dan tidak butuh waktu lama karena sebelumnya sudah dimasukkan mesin pengering. Jadi ya tinggal diangin-anginkan saja. "Mbak Sur, ayo istirahat dulu," ajak Mbak Yati dari balik pintu dapur. "Iya mbak, sebentar saya buatkan teh sekalian ya. Airnya sudah mendidih," jawabnya sembari mengambil gelas dan teh celup di lemari. Sembari menunggu Mbak Sur, Mbak Yati duduk di gazebo belakang dan mulai membuka bekalnya di sana. Semilir angin siang itu membuat nyaman untuk rehat di sana. Selang beberapa menit, Mbak Sur keluar dengan membawa 1 nampan berisi teh hangat dan tahu goreng. "Wah, enak nih," ujar Mbak Yati kegirangan karena ada gorengan. Kemudian mereka makan bersama sambil berbincang santai di gazebo. Di selanya ngobrol, tiba-tiba Mbak Sur bertanya sesuatu. "Mbak, tadi ada kejadian aneh nggak waktu nyuci?" Kenapa mbak? Kok tanyanya gitu?" kata Mbak Yati masih menutupi. "Tadi waktu di dapur, saya lihat ada kejadian aneh mbak. Sutilnya itu loh gerak-gerak sendiri. Abis itu jatuh ke lantai. Saya kaget banget." Sutil itu ini ya, apa itu? Yang dibuat SpongeBob masak itu loh. Spatula, kayak spatula gitu ya. Sutil itu ya bahasa Jawanya. Oke lanjut. "Saya jadi tremor mbak. Takut karena sutilnya itu bergerak sendiri. Tapi ya kembali tenang lagi saat ia menyadari keputusannya bekerja di situ.
apalagi memilih tidur di sana. Akan ada konsekuensinya yang harus dihadapi, termasuk bersinggungan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Oh, iya mbak, tadi mesin cucinya juga nyala sendiri mbak. Padahal belum saya nyalain. Tombolnya juga masih off. Mesin juga masih kosong. Aneh deh, bisa nyala sendiri. Mbak, mbak melamun ya? Eh, apa? Mbak Sur terperanjat. Mbak Yati menepuk pundaknya. Tadi mesin cucinya juga nyala sendiri mbak. Padahal belum saya nyalain, ujar Mbak Yati lagi. Mbak Sur hanya diam, meneruskan makannya, tidak berusaha menimpali. Aneh, kata Mbak Yati bergumam. Setelah selesai makan, mereka beberes dan kembali bekerja sampai jam pulang tiba. Mbak, saya pamit dulu ya. Oh iya mbak, hati-hati, jawab Mbak Sur. Bukannya dia yang harus hati-hati ya? Batin Mbak Yati. Ah sudahlah, kemauannya sendiri juga tinggal di sini. Mbak Yati lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah absen pulang, para staf yang lain sudah pulang duluan. Pekerja di sana hanya ada 8 orang. 3 staf administrasi, 4 orang staf petugas kebersihan, dan Pak Bon, tukang kebun. Formasi pekerja yang dulu dan ditambah pekerja 2 orang, jadi totalnya 10 orang. Tapi 8 orang pekerja memilih pulang karena takut juga tidur di sana. Seperti judul ceritaku, hunian angker. Hunian yang berubah menjadi penginapan. Pernah kosong dan terbengkelai hingga banyak ditumbuhi semak belukar. Sebelum masuk teror malam yang dirasakan oleh Mbak Sur dan berakhir bunuh diri, aku spill penginapan itu dulunya bagaimana. Tahun 1995, daerah Makua Harjo belum begitu ramai. Sepanjang jalan masih banyak sawah dan kebun tebu. Stadion sepak bola pun belum ada. Di pinggir jalan lebih banyak warung kelontong. Pohon-pohon rindang menghiasi sisi kanan kiri jalan. Jadi kebayang kan kalau malam hari? Belum banyak bangunan seperti sekarang. Lahan warga masih cukup luas. Terlihat dari banyaknya rumah tinggal dengan halaman yang luas sekali. Di daerah sekitaran itu ada sebuah rumah yang cukup besar, agak jauh dari pemukiman dan tidak begitu jauh dari jalan utama. Rumah itu ditinggali sebuah keluarga keturunan Tionghoa, dan bisa dikatakan keluarga besar. Satu rumah itu terdiri dari 13 anggota keluarga. Ada bapak, ibu, dan 8 anaknya yang berusia kisaran remaja sampai masih anak-anak. Dan 3 orang lainnya adalah asisten rumah tangga di sana. Satu dari mereka adalah warga sekitar situ saja, sedangkan yang lainnya berasal dari Tegal, asal daerah sang majikan. Nah, menurut cerita dari warga sekitar, mereka adalah pendatang dari Tegal, memiliki usaha toko besi. Sebut saja pemilik rumah itu adalah Bapak Arifin dan Ibu Eva. Setiap hari ia bekerja di toko miliknya di daerah Demangan, dengan dibantu sang istri dan 2 anaknya. Mereka membuka toko sekitar jam 10 pagi. Pak Arifin ini orangnya itu bisa dibilang keras. Semua harus nurut dengan perintahnya. Urusan mendidik anak pun tidak kalah dengan pendidikan militer. Apabila mereka melakukan kesalahan, tidak sungkan-sungkan dia menyabet anaknya dengan ikat pinggang. Walhasil, istrinya pun menjadi bulan-bulanan kekesalan Pak Arifin karena berusaha menghalangi saat bersikap brutal pada anak-anaknya. Jika sudah begitu, Bu Eva akan jatuh sakit karena tekanan mental dari suaminya sendiri.
Keluarga itu dulunya memiliki bisnis juga di Tegal, tapi sayang, bisnisnya runtuh karena terjadi perpecahan di dalamnya, saling berebut dan mengklaim siapa pemilik bisnis itu. Akhirnya jadi pecah juga ketika orang tua Pak Arifin wafat. Dan yang ditakutkan pun kembali, konflik yang tak berkesudahan. Dan akhirnya mereka sepakat menjual seluruh aset, kemudian dibagi rata dalam bentuk uang. Uang itulah yang digunakan Pak Arifin untuk memulai usaha di Yogyakarta. Pak Arifin cukup familiar dengan kota ini karena ia sempat berkuliah di Jogja dan menemukan cintanya pun saat kuliah. Begitulah hari-hari dilaluinya. Awalnya semua berjalan lancar hingga tahun 98 terjadi krisis moneter. Banyak usaha yang mengalami gulung tikar hingga terjadi pengkrusan mata uang karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan terjadi krisis valuta asing. Sebab itu berimbas pada banyak usaha yang akhirnya kolaps. Belum juga kekeringan yang melanda negara kita. Di kurun waktu 50 tahun terakhir terjadi kemarau yang cukup panjang. Kian hari usaha toko besinya kian sepi. Belum lagi terjadi demo mahasiswa di berbagai titik di Yogyakarta. Yang mau tidak mau banyak pedagang menutup tokonya karena khawatir jadi sasaran kebrutalan massa. Begitu juga dengan Pak Arifin yang sangat terpaksa menutup toko besinya. Ia pulang dengan keadaan kesal bercampur marah. Karena kondisi seperti itu tidak bisa saling tuding salah. Sesampainya di rumah dengan raut muka masam, dia masuk ke dalam kamar tanpa satu kata pun. Saat si bungsu memanggilnya pun tak dihiraukannya. "Papi." Ia berlalu meninggalkan anaknya tanpa senyum sedikit pun. Nama si bungsu adalah Noplin. Usianya sekitar 5 tahun. Ia hanya berdiri di sudut ruang tamu dengan mata yang berkaca-kaca. "Papi jahat." Ia menangis terseduh. Kalian tahu kan, kalau anak kecil nangis itu gimana? Ngomongnya itu jujur. "Papi, kenapa malah teyus?" Noplin mencoba bertanya pada Mami Eva. Perubahan sikap papinya membuatnya menjadi asing di mata anak-anaknya. Pak Arifin sering mengunci diri di kamarnya seharian. Mami Eva hanya bisa menghela nafas mendengar aduan anaknya. Ia pun tak bisa berbuat banyak, percuma. "Sini mami peluk." Noplin berlari dan larut dalam pelukan maminya itu. Mami Eva hanya berusaha kuat meski air matanya berlinang. Begitu lelahnya dengan keadaan, hingga ia hanya bisa menangis dalam diam. Sementara Roy, Nandes, dan Samuel yang sedang tiduran di kamarnya ikut merasakan kesulitan yang merundung keluarganya itu. Maklum saja, usia mereka sudah beranjak dewasa, sudah mengerti bagaimana kondisi keluarga apabila dilanda kesusahan. Dengan banyaknya kebutuhan, belum lagi biaya sekolah, hingga di tengah malam buta, tepat jam 12 malam, kejadian mengerikan itu terjadi. Pak Arifin masuk ke dalam kamar anaknya. Kamar pertama dihuni anak 1, 2, 3, dan 4. Dengan kejam, ia membantai keempat anaknya dengan senjata api yang dibelinya dari seorang temannya. Dor, dor. Terdengar 2 kali tembakan dan mengikuti 2 tembakan berikutnya. Mami Eva dan 4 anaknya yang lain terbangun. Mbak Sri dan Mbak Wit, asisten rumah tangga, ikut juga terbangun
Mereka lari ketakutan. Mami Eva mengira ada yang merampok mereka. "Mbak Sri, Mbak Wit, selamatkan anak-anak. Lari lewat pintu belakang. Minta tolong kasih tahu Pak RT dan warga ada perampokan." "Baik bu, ibu nggak ikut?" tanya Mbak Sri panik. "Udah cepetan." Dengan gemetaran, Mami Eva melangkah perlahan menuju kamar suaminya, bermaksud membangunkan suaminya. Namun, saat akan melangkahkan kaki, Mami Eva begitu kaget. Pak Arifin sudah ada tepat di depannya dengan tatapan mengerikan. "Papi? Papi kenapa?" Pak Arifin mengacungkan senjata api tepat di kepala istrinya. Lalu, dar! Seketika itu juga ia jatuh tewas di tempat. Agatha dan Cecilia, anak kelima dan keenam Pak Arifin, yang mendengar suara tembakan itu langsung lari lagi masuk ke dalam rumah. Mereka mendengar jeritan maminya. "Agatha, mau kemana?" Agatha berhasil lepas dari genggaman tangan Mbak Sri. Ia terus berlari tak mempedulikan adik-adiknya yang menangis. "Kakak, aku ikut." Cecilia pun ikut berlari di belakang Agatha. Keduanya masuk dan melihat pemandangan mengerikan itu. Pak Arifin masih berdiri terpaku tepat di depan jasad istrinya. "Mami!" Mereka menangis histeris melihat maminya berlumuran darah. "Papi jahat. Kenapa papi jahat?" Cecil memberontak menyerang papinya. Namun Agatha menarik tangannya dan mengajaknya keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Karena ia merasakan papinya sudah berbeda, seperti orang kerasukan. "Cecil, ayo pergi dari sini." Ia menarik paksa tangan anaknya, tangan adiknya. Tapi belum sempat mereka sampai di pintu keluar, dua peluru menembus kepala bagian belakang Agatha dan Cecilia, jatuh tersungkur di dekat pintu dan tewas seketika itu pula. Selang beberapa menit, satu tembakan terakhir meletup di tengah malam yang mencekam itu. Pak Arifin mengakhiri hidupnya. Hanya tersisa dua anaknya yang masih hidup, Noplin dan Vano. Peristiwa itu sangat menggemparkan warga sekitar. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi. Polisi pun memasang garis kuning di tempat kejadian. Mbak Sri dan Mbak Wit masih trauma melihat kejadian itu. Tidak bisa memberi kesaksian dengan gamblang. Mereka terus memeluk Noplin dan Vano yang menangis melihat orang tuanya dan keenam kakaknya meninggal secara tragis. Kalut. Hanya satu kata ini sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bingung mau menenangkan dengan cara apa. Itulah kisah sebelum penginapan itu ada. Setelah kejadian mengerikan itu, rumah Pak Arifin dibiarkan kosong. Kedua anaknya yang masih hidup dirawat om dan tante dari keluarga Bu Eva. Hampir 20 tahun kosong. Akhirnya ada seorang pengusaha properti membeli rumah itu. Rumah dengan pekarangan seluas itu sayang jika dibiarkan terbengkalai. Luas rumah itu sekitar 3.000 meter persegi. Zaman dulu harga tanah tidak semahal sekarang. Jadi tambah mahal karena ada stadion bola. Proses pembangunan penginapan itu terbilang cepat karena hanya membangun penginapan sederhana. Mengingat lokasinya yang lumayan masih sepi, meski letaknya di pinggir jalan, si pemilik mematok harga sewa yang lumayan murah.
Semakin kesini akhirnya semakin berkembang dan pemilik pun memperluas bangunan. Kalau untuk gangguan mistis, lebih intens terjadi saat pelebaran bangunan di blok tanah kapling di bagian belakang. Tepatnya lokasi kejadian pembantaian satu keluarga itu. Suara apa itu? Terdengar keran air berbunyi. Mbak Sur masih terjaga. Entah mengapa mata sulit terbejam. Malam itu sepi sekali. Pak Bon hanya berjaga malam seorang diri di pintu gerbang depan, jauh dari kamar Mbak Sur. Awalnya hanya suara keran menyala. Lama-lama terdengar suara anak kecil tertawa sambil berlarian di sekitaran taman. Mbak Sur mengendap, setengah berdiri dan mengintip dari balik jendela. Ia hanya mendapati keheningan, tapi ayunan itu bergerak sendiri. Kembali Mbak Sur berhadapan dengan teka-teki keganjilan malam itu. Keringat terus menetes dari dahinya. Tak kuasa menahan ketakutan. Bulu kuduknya merinding. Malam yang terasa panjang itu terlewati tanpa lelapnya mata, padahal tubuhnya sudah memberi sinyal lelah. Mbak Sur baru bisa tertidur ketika terdengar suara adzan subuh berkumandang keesokan harinya. "Mbak, kok pucat? Sakit ya?" tanya Mbak Yati spontan. Pasalnya, muka Mbak Sur terlihat pucat, seperti orang yang kurang darah. Badannya pun kelihatan lemas tanpa tenaga. "Nggak sakit kok mbak, cuman nggak bisa tidur aja," jawabnya singkat, lalu pergi begitu saja. "Apa tiap malam diganggu ya?" batin Mbak Yati menerka-nerka. "Ah, pasti diganggu," tegasnya dalam hati, sembari berjalan menuju laundry room. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Mbak Yati. Ternyata di sana ada bercak darah banyak sekali di lantai kamar mandi. Dan keranjang baju yang penuh kain jatuh berserakan di bawah mesin cuci. "Astagfirullah, apa ini?" Mbak Yati berlari keluar, memanggil Pak Bon yang sedang menyapu taman. "Pak Bon, Pak!" Mbak Yati berlari ke arah Pak Bon. "Pak Bon, ada darah di ruang cuci. Darahnya siapa, Pak?" "Darah? Ah, jangan mengada-ngada ya mbak. Bikin takut orang sini aja." Pak Bon mencoba mengingatkan Mbak Yati, khawatir ada yang mendengar. Karena kejadian mistis seperti itu bisa membuat para penyewa takut dan milih check out, dan akhirnya jadi kabar burung di luaran sana. "Beneran pak, saya nggak bohong. Sini deh pak," ajak Mbak Yati. Sembari berjalan tergesa-gesa, Pak Bon berjalan mengekor. Hati rasanya berdebar mengingat kejadian semacam ini. Jarang terjadi. Dulu pernah kejadian hal serupa. Hanya saja yang mengalaminya adalah penyewa kamar 08. Letaknya di sebelah utara tanah kafling yang didirikan bangunan baru itu. Banyak bercak darah dan jejak telapak kaki di kamar mandi. Si penyewa yang sudah membooking kamar untuk 3 hari akhirnya minta untuk pindah kamar karena ketakutan. Banyak yang mengeluh di kamar 08 itu. Maka dari itu, akhirnya tidak digunakan lagi sebagai kamar sewa, dialihfungsikan sebagai laundry room. Cerita ini menjadi rahasia bagi karyawan di situ. Dan yang dialami Mbak Yati sama persis seperti yang dialami para penyewa kamar 08. Sesampainya di ruang cuci,
"Ini loh pak, darah dari mana coba? Mana banyak begini?" ucapnya dengan raut muka heran. "Oh, ini sih darah tikus, Mbak. Sering kok ada tikus berkelahi sampai berdarah-darah di sini," jawab Pak Bon dengan ekspresi yang biasa saja. Meski sebetulnya dia berbohong, menutupi kejadian mistis yang sering terjadi. Menepis magic, memilih menghilangkan riwayat kelam tempat itu. Tapi sesungguhnya, arwah-arwah yang meninggal masih bersemayam di sana, mencari korban baru, mengajaknya pindah ke alam baka, mengganggu para penghuni yang terjebak dalam kekalutan pikiran. Mereka masih belum tenang, batin Pak Bon saat itu. Pak Bon, Bapak kenapa?" Mbak Yati memanggil-manggil Pak Bon yang terdiam linglung. Satu tepukan di pundak membuyarkan lamunannya. Sudah mbak," jawabnya dengan tergagap. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi entah kenapa. "Sudah apanya mbak? Kok saya bingung sih?" "Iya, ya sudah. Nanti saya aja yang bersihin darahnya. Mbak Yati tunggu di luar dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya kasih tahu." Pak Bon bergegas keluar mengambil alat pel. Tapi aneh, dia selalu menundukkan kepalanya, seolah menyembunyikan sesuatu. Pak Bon mikir apa ya? Jangan-jangan Pak Bon menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan ini bukan darah biasa. Ah, bikin mumet aja. Sembari Mbak Yanti sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sambil menunggu Pak Bon, Mbak Yati memungut kain-kain yang berserakan tadi. Selang sebentar Pak Bon datang dengan membawa seember air dan pel. "Mbak, kalau mau kerja itu lebih baik doa dulu ya, supaya nggak diganggu." Tiba-tiba Pak Bon bicara seperti itu. Mbak Yati terkesiap mendengarnya, karena seperti pesan aneh yang ditutupi. Pak, lebih baik Bapak jujur aja. Sebetulnya tempat ini ada apanya? Pernah ada kejadian apa?" Ia memberanikan diri untuk bertanya dan berharap Pak Bon mau memberi jawaban. Hening. Hanya suara gesekan pel di lantai. Pak Bon enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan padanya. Sampai selesai mengepel, Pak Bon tetap diam saja dan mengunci mulutnya rapat-rapat. "Mbak, tolong beritahu Mbak Surya, kalau ada tempat kos mending keluar dari sini." Lagi-lagi Pak Bon memberi isyarat aneh. "Memangnya kenapa Pak?" Jangan banyak tanya." Lalu Pak Bon pergi begitu saja. Namun kembali lagi dengan membawa 3 buah dupa yang sudah disulut api dan ditancapkan di pojok kamar. "Loh, apa itu?" Tiba-tiba Mbak Yati bergidik, seperti ada yang meniup lehernya dari belakang. Matanya menyapu ke segala penjuru. Nihil, tidak ada siapapun. Pak Bon sudah kembali bekerja di taman. "Ya Allah, lindungi hambamu ini. Jauhkan dari hal seperti itu. Saya ini orang kecil, mau cari uang buat beli beras aja kok diganggu." Dengan tangan gemetar, Mbak Yati tetap meneruskan pekerjaannya. Hari demi hari gangguan mistis itu terus meneror karyawan yang di sana. Puncaknya, setelah gangguan mistis yang kerap menghantui, tepatnya hari Jumat 3 minggu yang lalu. Waktu itu Mbak Sur kesurupan. Ia terus berteriak dan meracau tidak jelas. Orang yang mendengarnya sontak berlarian menuju kamar Mbak Sur. Waktu itu Mbak Sur terlihat berantakan. Rambutnya acak-acakan dan matanya terus melihat ke arah kamar mandi. "Jangan Pi,
Jangan bunuh Mami. Gimana anak-anak nanti?" Ia menangis histeris. Tapi suara yang keluar dari mulut Mbak Sur sangat berbeda. Lebih kecil dan terdengar serak. Pak Bon menerobos orang-orang yang berdiri di pintu. "Bu, pergilah. Tempat ibu sudah bukan di sini. Jika seperti itu terus, ibu tidak akan tenang." Kontak batin. Pak Bon dengan arwah penasaran Mami Eva ditilik dari riwayat kematiannya yang tragis. Mami Eva masih terus bertanya mengapa ia dibunuh, dan ia terus mencari di mana anak-anaknya. Waktu itu yang masih tersisa hanya 2 orang. Mereka masih kecil, masih membutuhkan orang tua. Pak Bon mendekati Mbak Sur, menyiramnya dengan air yang sudah dibacakan doa. Seketika itu juga Mbak Sur pingsan dan sadar di pagi harinya. Ada beberapa orang yang menjaganya waktu itu. Dan ketika fajar tiba mereka pulang. "Mbak Sur, udah gak usah kerja dulu. Masih lemes badannya." Mbak Yati mencoba mengajaknya bicara. Tapi Mbak Sur hanya menggeleng saja. Singkat cerita, setelah kejadian kesurupan itu, Mbak Sur sering melamun sendiri, seolah sudah kehilangan separuh jiwanya. Kosong. Tatapan yang terlihat dari sorot matanya. Hingga akhirnya kejadian yang tak diinginkan itu terjadi. Mbak Sur ditemukan gantung diri di kamarnya. Lidahnya terjulur. Seluruh badannya sudah kaku membiru. Tidak ada yang tahu pasti apakah Mbak Sur ini sebetulnya depresi karena ada masalah di rumah atau gangguan mistis di tempat itu. Karena dari pihak pemilik penginapan akhirnya memilih menutup tempat itu untuk sementara waktu, dan Mbak Yati pun memilih untuk mundur. Sekian cerita dariku. Sebetulnya aku minta maaf pada teman-teman ya apabila treatku ini kurang menarik. Aku akan terus belajar untuk menulis yang benar itu bagaimana. Salam literasi. Booking. Oke. Jadi yang saya tangkap dari cerita ini, arwah dari Bapak Arifin dan Mami Eva ya, ini belum tenang. Jadi bisa jadi bunuh dirinya Mbak Sur ini karena ulah mereka juga ya. Jadi Mbak Sur ini sudah datang ke tempat kerja itu sudah dalam keadaan yang kalut, sudah dalam keadaan yang apa ya, ya mungkin bisa dibilang itu kayak putus asa gitu ya. Dan setelah bekerja di situ kok malah ada gangguan seperti itu. Jadi bukan berasal dari gangguannya sebenarnya itu. Jadi mungkin aja ada kesinambungan perasaan mungkin ya antara penunggu situ sama Mbak Sur ini tadi. Jadi Mbak Sur ini kalut, depresi karena keadaan ekonomi keluarganya, dan si roh-roh halus ini juga galau karena ya udah ya itu tadi masalah ekonomi juga, sama-sama masalah ekonomi ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.